Halo Bro Eci, salam kenal, aku Eci. Kali ini aku akan ngebahas mengenai marketing strategi. Penasaran? Yuk disimak baik-baik. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang menawarkan barang atau jasa perlu menerapkan marketing strategi. Namun sebelum itu, Anda harus tahu terlebih dahulu kenapa sih perusahaan perlu melakukan marketing strategi, kapan sebaiknya waktu pelaksanaannya, dan apa pula tujuan dari marketing strategi. Selain itu, bagaimana tahapan kegiatan marketing strategi dilakukan? Pertama, perusahaan dapat menyadari kalau konsumen dan produsen kita itu sifatnya heterogen. Kedua, perusahaan dapat mengenali keragaman konsumen untuk bisa menempatkan diri dengan baik. Ketiga, perusahaan dapat membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Keempat, perusahaan dapat mengkategorikan konsumen berdasarkan kriteria yang serupa. Kelima, perusahaan dapat menentukan tawaran untuk dijual kepada konsumen. Terakhir, perusahaan dapat memilih cara terbaiknya supaya produk dapat dikenal oleh konsumen. Nah, jadi kenapa ya perusahaan perlu menentukan marketing strateginya? Sebelum memulai melakukan marketing strategi, perusahaan harus terlebih dahulu nih melakukan review dan menganalisis SWOT. Teman-teman udah tahu kan SWOT itu apa? Kita analisis apa kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bisnis yang dimiliki agar mengetahui situasi perusahaan. Kalau kita udah review dan analisis SWOT tadi, kita bisa langsung mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, apabila belum memiliki produk, perusahaan melakukan analisis marketing strategi untuk memulai membangun produk baru. Sedangkan, kalau sudah memiliki produk, marketing strategi ini dilakukan untuk menyempurnakan kegiatan. Sebenarnya, apa sih tujuan dari marketing strategi ini? Marketing strategi ini disusun sebagai pedoman kegiatan marketing selanjutnya agar selaras. Kemudian, marketing strategi disusun agar perusahaan dapat memenangkan mindshare. Dalam penerapannya, ternyata marketing strategi ini ada tahapannya loh teman-teman. Pertama, ada segmentasi. Jadi segmentasi ini proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakter dan perilaku konsumen yang serupa. Kemudian, kita nentuin segmen mana yang akan dilayani. Tahapan segmentasi ini perlu dilakukan oleh perusahaan karena memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengenali macam konsumen yang ada di pasar. Kemudian, mengenali segmen konsumen dan membuat profil calon konsumen. Lalu, menjadi landasan kegiatan marketing selanjutnya. Yang terakhir, mengenali perbedaan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi tiap segmen. Pengelompokan segmen pasar terbagi ke dalam 3 jenis atribut segmentasi, yaitu atribut statis, atribut dinamis, dan atribut individual. Pada atribut statis ini dibagi menjadi 2, yang pertama letak geografis dan letak demografis. Letak geografis ini untuk mengetahui di mana letak segmen pasar Anda, skalanya internasional atau nasionalkah. Kemudian letak geografis untuk mengetahui target konsumen Anda berdasarkan status, usia, jenis kelamin, agama, pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada atribut dinamis terbagi menjadi 4 segmen untuk melihat target Anda, dilihat dari gaya hidup, nilai yang dianut, hobi, atau peristiwa. Sedangkan pada atribut individual, perusahaan lebih mendekatkan diri kepada pelanggan. Tujuannya agar lebih memahami apa saja kebutuhannya yang akan berdampak pada perusahaan. Contohnya adalah web yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Tahapan market strategi yang kedua adalah targeting.
Targeting adalah memilih segmen yang menarik dengan tujuan pemasaran utama bagi perusahaan. Proses targeting dibagi menjadi dua. Yang pertama, meninjau ulang daya tarik segmen. Yang kedua, membuat sasaran atau target pasar. Meninjau ulang daya tarik segmen dengan cara: pertama, mengevaluasi market size. Lakukan pengamatan bagaimana ukuran pasar saat ini dan ukuran pasar di kemudian hari. Lalu, mengevaluasi market growth. Apakah pasar punya potensi untuk tumbuh? Apakah calon konsumen ke depannya akan bertambah banyak? Kemudian, mengukur keunggulan kompetisi. Siapa pesaing perusahaan dalam pasar tersebut? Siapa pesaing yang menawarkan produk serupa? Dan siapa pemenang kompetisi? Terakhir, melihat peta kompetisi. Apakah perusahaan punya kekuatan yang bisa mendominasi pasar kelak? Tahapan market strategi yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah menentukan kesan yang akan diberikan ke target customer. Anda pasti sering mendengar beberapa tagline perusahaan. Tagline tersebut adalah citra atau positioning dari produk yang dipasarkan. Tanpa harus mencantumkan logonya, masyarakat bisa langsung mengenal melalui tagline-nya. Berdasarkan contoh tersebut, kita bisa tahu tujuan positioning-nya itu. Tujuan positioning-nya itu, pertama, memperkenalkan produk ke target. Kedua, menempelkan nama perusahaan di pikiran pelanggan. Ketiga, membangun 3 aspek dalam benak konsumen. Membangun 3 aspek dalam benak konsumen yaitu: pertama, membangun trust konsumen. Kedua, membangun kredibilitas produk. Dan yang ketiga, menyampaikan atribut produk.